Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Manisa Agoja, NIM 21060123, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan melanjutkan video mengenai pembahasan materi bab 13, pengujian hipotesis sampel besar. Ini adalah outline dari statistika induktif. Definisi yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk menguji dan berguna untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, penguji hipotesis. Apa itu penguji hipotesis? Penguji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menekankan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Dapat kita lihat yang pertama yaitu langkah pertamanya, merumuskan hipotesis atau hipotesis nol H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, TF kuadrat, dan lain-lainnya. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah di mana hipotesis nol diterima atau ditolak. Langkah selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Caranya, menerima H0 dan menolak H0, menerima H1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis nol itu satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif, suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Selanjutnya, menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik. Uji statistik, suatu nilai yang dipengaruhi dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Ini adalah rumus untuk menentukan nilai Z, di mana Z adalah nilai Z, X rata-rata nilai sampel, U rata-rata nilai populasi, SX standar error sampel, di mana SX lambda akar dari N apabila standar. Deviasi populasi diketahui dan SX S akar dari N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya, ini adalah menentukan daerah keputusan. Ini daerah keputusan uji satu arah, daerah keputusan uji dua arah. Inilah daerahnya dapat dibedakan. Daerah penolakan HO, daerah tidak menolak AO,
daerah penolakan AHO, daerah penolakan AHO. Jadi ini sama, ini satu dan ininya dua arah. Kita lihat di layar. Selanjutnya, uji signifikasi atau arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan dari luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasanya ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri karena mempunyai dua daerah. Maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 alfa dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z1/2 alfa. Contoh uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, ujilah beda rata-rata populasi. Misalnya hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 U besar dari 10,5 dan H1 U-nya besar dari 10,5. Untuk tanda besar pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A yang tadi. Nomor 2, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalnya hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Coba kita lihat, A0 sama dengan UPA kurang UP1 besar dari 0. H1 UPA HP0 kecil dari 0. Untuk tanda besar daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0. Sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B yang di atas tadi. Daerah keputusan untuk uji satu arah one tile test dengan taraf nyata alfa 5%. Ini daerah penolakan. Baik, kita lihat di sini perbedaan gambar A dan gambar B. Contoh pengujian dua arah. Yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 U sama dengan 10,5%. H1 U bukan sama, tidak sama 10,5%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. HB sama dengan 0, H1 B tidak sama dengan 0. Ini adalah contoh pengujian dua arah. Di daerah ini adalah daerah penolakan. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksa dana menyatakan bahwa hasil investasi reksa dana saham menjadi sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%.
Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultino mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 yaitu U sama 10,5% dan H1 U-nya juga sama 10,5%. Selanjutnya, contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z alfa per 2 sama dengan alfa per 2 kurang 0,25 per 2 sama dengan 0,025 dan nilai kritis Z dari tabel nama adalah 1,96. Langkah yang ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal, diketahui bahwa rata-rata populasi 10,5%. Rata-rata sampel 16,32% dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel. Dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S akar dari N, sehingga nilai Z adalah 3,06. Ini adalah rumus mencari dari nilai Z. Selanjutnya, ini adalah contoh penguji hipotesis rata-rata sampel besar. Dan langkah keempatnya itu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Inilah nilai kritis Z. Menguji hipotesis rata-rata sampel. Langkah yang kelima, mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1. Sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Ini rumus mencari Z. P kurang P per akar dari P 1 kurang P per N. Z ini nilai uji Z, P kecil proporsi sampel dan P kapital proporsi populasi dan N jumlah sampel. Rumus standar deviasi. Distribusi sampel dari selisih rata-rata populasi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk standar deviasi.
Ini adalah keterangan. Selanjutnya rumus nilai uji statistik Z. Sedangkan uji nilai statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z buka kurung X 1 kurang X2 tutup kurung U1 kurang U2 per SX1 kurang X2. Di mana Z nilai uji statistik X1 kurang X2 selisih 2 rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. U1 kurang U2 selisih 2 rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. SX1 kurang X2 standar deviasi selisih 2 populasi. Selanjutnya rumus standar deviasi selisih 2 sampel. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. SX1 kurang X2 sama dengan S Rn1 tambah S2 Ini adalah penjelasannya, di mana Sx1 kurang X2 yaitu standar deviasi selisih 2 sampel. S1 standar deviasi sampel 1. S2 standar deviasi sampel 2. N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 kurang P2 akar dari P1 kali 1 kurang P kali per N tambah P2 kali 1 per 2 bagi N per 2. Di mana SP1 kurang P2 standar deviasi 2 proporsi populasi. P1 proporsi populasi 2 dan P2 proporsi populasi 2. N1 jumlah sampel pada populasi 1 dan N2 jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya, sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 kurang P2 kali P1 kurang P2 per SP1 kurang P2. Ini adalah penjelasannya. Selanjutnya, standar deviasi selisih 2 sampel. S P1 kurang P2 akar dari P1 kurang P dibagi N1 kurang 1 ditambah P dikali 1 kurang P dibagi N2 dikurang 1. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, Line, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola pikir masyarakat. Meski berubah tersebut juga berbeda-beda tergantung pada geografi budaya dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatif. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cybercrime, di mana sosial 28 April 2014 untuk mengetahui beberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan 2 orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan tarafnya 5%. Ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1
sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 P1 kurang P2 sama dengan 0. H1 P1 kurang P2 tidak sama 5. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA/2 sama dengan 0,5 kurang 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,4750, dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Ini adalah contoh uji satu arah selisih proporsi. Dapat kita lihat di langkah yang ketiga ini, yaitu hasil dari nilai standar error selisih dua proporsi itu 0,0366 dan nilai uji statistik itu 2,294. Nah, ini adalah langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Disinilah letak nilai Z 1,96. Selanjutnya, langkah yang kelima, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96, sedang nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Ini adalah kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis yang kedua yaitu adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 itu salah. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Situasi keputusan. Terima 0, H0. H0 benar itu keputusan terdapat antara 1 sampai alfa. H0 salah, kesalahan jenis 2. Dan tolak H0. H0 benar itu kesalahan jenis 1, Pak. Jadi salahnya keputusan tepat 1 kurang B. Baiklah, itulah penjelasan bab 3 mata kuliah statistika lanjutan, yaitu tentang pengujian hipotesis sampel besar. Baiklah, kalau ada salah dan janggal atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.